Ya, Ya, silakan. ya. Selamat pagi, Bapak, tiga Bapak ahli narasumber, nggih. Selamat datang. Eh, Selamat pagi juga Ibu Niken. Salam sehat selalu. Terima kasih karena kita sudah bisa dipertemukan via Zoom ini eh, untuk apa? Dalam hal ini kami memohon banyak-banyak ilmu yang akan kami gunakan untuk bahan penelitian kami bersama Bu Niken. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pengantar dari pembimbing tesis kami yaitu Bu Niken. Yang ketiga paparan dari narasumber 1, 2, dan 3. Yang keempat sesi tanya jawab, kemudian yang kelima penutup. Untuk acara pembuka sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga semua nanti diberi kemudahan. Saya juga khususnya bisa menyelesaikan tugas saya dengan lancar. Tentunya tidak lepas dari bantuan ketiga narasumber yang kami hormati. Berdoa kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kemudian acara yang kedua yaitu pengantar dari pembimbing tesis. Untuk itu waktu kami persilahkan kepada Bu Niken. Baik, terima kasih Mbak Fatma atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Benediktus Tanujaya, Mas Dr. David Slamet Setiana, Mas Dr. Tubagus Pamungkas, Mas atau Pak ya? Biasa di kampus manggilnya Mas. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak bertiga. Kebetulan ini Bapak-Bapak semua. Dalam rangka ini sebenarnya penelitian tesis mahasiswa saya atas nama Bu Fatmarani Yudiartika. Kebetulan apa namanya untuk penelitian ini kemarin diusulkan ke DRTPM, kemudian mendapat pendanaan, kemudian apa namanya karena memang pas pengajuan dengan pas apa namanya pas proposalnya itu kemarin juga memang belum, kalau di kampus kan memang urutannya istilahnya bisa dibilang curi start, sehingga kemarin kami pas mencari apa namanya masalah itu ya, cari masalah kemudian habis ini apa dan sebagainya, barangkali apa namanya ada masukan-masukan lebih yang bisa kami gunakan sehingga nanti harapannya penelitiannya sesuai harapan yang di DRTPM begitu. Untuk tagihannya kemarin sampai ke Sinta 2 harapannya, sehingga bobot penelitiannya tentu untuk tesisnya harapannya sampai di level itu, sehingga mohon bantuan dari Bapak-bapak semua. Ini semacam pra penelitian begitu ya. Kalau kemarin usulannya itu tentang student worksheet yang berorientasi HOTS dengan konteks etnomatematika arsitektur Keraton Yogyakarta begitu. Untuk itu barangkali dari saya pengantarnya ini saja, nanti biar lebih waktunya untuk apa namanya narasumber untuk memaparkan paparannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Fatma. Ya, terima kasih Bu Niken atas waktu untuk acara selanjutnya yaitu eh, paparan dari narasumber 1 dan 2 dan 3. Nggih. Monggo nanti siapa dulu dari Prof siapa kami persilahkan waktu kami persilahkan. Saya belakangan saja mungkin nanti sampai saya. Bisa. Ya, Prof. Nanti eh, atau mau diputuskan dulu, Mas itu bagus atau Mas David dulu. Barangkali kalau Prof Tanu mau di belakang.
Mau ke Pak David dulu nggak apa-apa, yang dekat-dekat Jogja. Terima kasih atas waktunya. Rame 17-an. Terima kasih atas waktunya. Di sini yang sangat kami hormati, Prof. Tanu, Bapak Tubagus, Bu Niken, Bu Fatma Rani, dan di sini ada Bu Eva Bugi juga. Terima kasih atas kesempatannya bisa diberi waktu untuk sharing pada pelaksanaan kegiatan FGD di pagi siang hari ini. Dan sebelumnya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan di sini kita akan sharing sedikit terkait dengan etnomatematika. Nah, khususnya di sini tadi ada Bu Fatma Rani yang akan melaksanakan penelitian terkait dengan etnomatematika, khususnya pada Keraton Yogyakarta. Dan saya di sini versinya sharing sedikit saja. Monggo nanti silahkan diversikan untuk FGD ataukah sharing dan sebagainya, atau obrolan pagi juga disilahkan. Nah, ini mohon izin untuk share screen sebentar. Ya, terima kasih. Di sini kita akan sharing sejenak terkait dengan etnomatematika, fokus pada Keraton Yogyakarta yang sempat beberapa waktu lalu kami, saya pribadi pernah melaksanakan penelitian juga terkait dengan hal tersebut. Nanti akan dikembangkan oleh Bu Fatma dan juga Bu Niken terkait dengan penelitian yang sudah diterima di DRTPM. Untuk kedepannya semoga lancar sampai dengan evaluasi dan sampai kapanpun. Mungkin seperti itu. Dan di sini dari awal nanti kita awali terkait dengan titik-titik yang ada pada Keraton Yogyakarta, dan nanti kita akan lihat dari sudut pandang etnomatematika atau dari sudut pandang kematematikaan dari Keraton Yogyakarta, dari pengantar sekilas di sini dari Istana Resmi Kesultanan Yogyakarta, dan juga salah satu objek wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kompleks-kompleks yang sekiranya inti pada lokasi Keraton Yogyakarta yang diawali dari Siti Inggiler, dari awal di utara yang saat masuk menuju kompleks Kedaton, di Kemandungan Ler, di sini terkait dengan bagian utama yang ada di bagian utara dan sampai dengan Sri Manganti, dan kompleks intinya yaitu pada bagian inti yaitu di Kedatonnya, ada di Kamadangan di bagian relatif dalam agak ke selatan, dan Kemandungan Kidul sampai dengan Siti Inggil Kidul yang mengarah pada alun-alun selatan atau bahasa anak mudanya Alkit. Selanjutnya di sini terkait dengan bagian-bagian di sebelah utara, biasanya banyak yang menghadap ke utara, dan di bagian selatan juga banyak yang menghadap ke selatan, terus yang ada di tengah itu banyak yang menghadap ke timur, dan ada pula yang menghadap ke barat. Nanti terkait dengan konstruksi bangunannya bisa dipandang banyak sekali versi, baik itu dari sudut pandang geometri maupun dari geometri analitik, geometri bidang,
sampai dengan berbagai cara untuk memandang, mungkin dari versi kalkulus, mungkin juga dari versi aljabar, kita bisa mengerti terkait dengan bangunan-bangunan maupun artefak-artefak yang ada di sana. Banyak sekali memberikan sebuah gambaran terkait dengan implementasi matematika dalam keadaan realistik, bahwa sebenarnya kenapa kita mempelajari matematika. Pada dasarnya yang kami mengerti itu tidak sekedar mempelajari simbol-simbol di sini terkait dengan angka ataupun di sini terkait dengan konsepnya yaitu bilangan. Pada dasarnya kenapa kita belajar terkait matematika, kita kembalikan pada tujuan awal, yaitu ternyata matematika dibuat sebagai disiplin ilmu atau disusun menjadi disiplin ilmu itu tujuannya untuk mempermudah kehidupan, bukan untuk mempersulit. Sehingga seorang yang belajar matematika diharapkan relatif mudah dalam menjalankan kehidupannya, bukan mempersulit kehidupannya. Nah, ini yang kadang-kadang matematika menjadikan kita sulit, kita bingung. Padahal ilmu dibuat tidak untuk membuat bingung, tapi untuk membuat mudah. Ini yang kadang kita bisa relatif luruskan kembali. Dan di sini dari karakteristik bangunan, misalkan dari bangunan di setiap kompleks biasanya berbentuk konstruksi joglo maupun inovasinya, mungkin dalam bentuk limasan, mungkin turunan konstruksi yang lain, dan sebagainya. Misalkan kalau kita sederhana memandang terkait dengan bentuk dulu, di sini ada permukaan atap, di sini ada yang berupa trapesium. Ternyata trapesium yang kita sering pelajari dalam geometri itu digunakan dalam salah satu konstruksi di sini bagian atap. Oh, ternyata matematika itu digunakan dalam kehidupan. Sehingga matematika bukan sekedar hal-hal yang terkait dengan abstrak yang selalu dalam bayangan. Matematika itu harus balik lagi ke kehidupan. Karena ilmu berawal dari kehidupan dan dikonstruksikan dalam bentuk bayangan, dalam bentuk abstrak, dan kembali lagi ke kehidupan. Seperti halnya kalau kita analogikan dalam sebuah teori persekolahan, kenapa sekolah dibuat? Sekolah dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Sehingga seorang yang ada di masyarakat melaksanakan kegiatan sekolah di lingkungan sekolah bukan berarti berhenti sampai di sekolah, tetapi bagaimana peserta didik maupun manusia ataupun individu tersebut bisa kembali ke masyarakat dan bisa hidup lebih baik dengan adanya simulasi teori-teori yang ada di sekolah. Adapun karakteristiknya di sini dari bangunan di Keraton Yogyakarta, di sini atap ditopang oleh tiang utama, di sini ada soko guru. Ini terkait dengan makna matematik secara simbolik dan secara filosofis. Nah, ternyata ada hal yang sekiranya kita mengerti terkait dengan simbolik-simbolik yang ada, dan itu juga ada kaitannya dengan matematika ternyata. Karena matematika itu ada filosofi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan balik lagi ke 0. Nah, dari modulo-modulo yang kita sering pelajari ternyata ada hal yang bisa kita mengerti. Ternyata ada circle dalam sebuah kehidupan. Kehidupan tidak selalu naik, tapi ada kalanya turun. Nah, dan itu adalah kodrat. Dalam beberapa sumber menyatakan Ki Hajar di salah satu bukunya ada mengatakan kodrat alam. Dan demikian pula matematik yang tidak lepas dari kehidupan yang ada pada alam ini. Dengan demikian, kita tidak akan naik terus. Kita juga pada saatnya akan kembali. Nah, ini seperti halnya yang ada pada filosofi-filosofi di Keraton Yogyakarta. Yang bangunan biasanya berwarna hijau gelap, hitam dengan ornamen berwarna kuning, hijau muda, merah, emas, dan sebagainya. Dan ini semuanya sebenarnya ada filosofi tersendiri terkait dengan keemasan, terkait dengan hijau muda, hijau gelap, awal dari kehidupan sampai dengan kehidupan itu selesai.
biasa dalam filosofi keraton menyebutkan sangkan paraning dumadi, kita dari mana dan kita akan kemana. Seperti halnya saat kita balik ke bilangan ada 0, 1, 2, 9, 0 lagi. Dan berulang-ulang, ada gelombang longitudinal, ada gelombang transversal, yang semuanya berputar-putar, naik turun, dan itulah yang akan kita alami. Untuk batu di sini ada ompak berwarna hitam dipadu dengan ornamen berwarna emas. Dari titik penting kembali terkait dengan hal-hal yang ada di Keraton Yogyakarta yang mencerminkan etnomatematika di sini, yang awalnya dari Gedong Koco atau Gedong Kaca, ini merupakan museum dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada Bangsal Manis, Museum Keraton Yogyakarta, Bangsal Mondolosono, sampai dengan ada Museum Kereta, ada Kolam Pemandian Taman Sari, yang semuanya identik dengan berbagai ornamen-ornamen yang mencerminkan implementasi dari pelaksanaan kegiatan matematika yang ada di kehidupan dan juga berbagai filosofinya. Nah, di sini salah satu tampilan dari Gedong Koco yang merupakan Museum Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, di sini banyak sekali ornamen-ornamen, banyak sekali juga terkait dengan artistik-artistik yang tampil, tetapi kita bisa memandangnya sebagai sudut pandang implementasi matematika yang ada dalam kehidupan yang nampak relatif indah. Nah, di sini relatif karena berbagai sudut pandang mengatakan dari keindahan itu juga tidak ada mutlaknya. Oleh karena itu banyak sekali yang menyebutnya ini indah, tapi ada pula biasa. Nah, oleh karena itu kita bisa lebih objektif terkait dengan sudut pandang dari berbagai macam versi. Misalkan di sini terkait dengan Sokobu. Sokobu itu dari versi filosofi, setiap kegiatan yang ada dalam kehidupan ini ada hal yang selalu menyangga, ada selalu yang kuat, yang menjadi kokoh, seperti halnya prinsip dalam kehidupan. Seorang akan melaksanakan kehidupan relatif lebih baik kalau berpegang pada prinsip. Kalau seorang sudah lepas dari prinsip atau dari aturan-aturan yang menyertai keprincipan dalam kehidupannya, seorang itu akan bimbang, akan goyah. Dengan demikian di sini ada hal 4 sisi yang memberikan sebuah kekuatan, yang memberikan sebuah sokongan, yang memberikan sebuah daya sehingga sebuah bangunan itu berdiri dengan kokoh. Demikian pula dalam pelaksanaan kehidupan ataupun dalam kehidupan belajar matematika sampai kapanpun. Ada sebuah prinsip yang tegak, yang jelas menyokong dari pelaksanaan kehidupan sampai menyelesaikan tugas kehidupan itu sendiri. Dari contoh objek etnomatematika Keraton Yogyakarta, di sini ada balok dengan sudut pandang matematika sederhana, ada kita menyebutkan volume, luas permukaan, dan sampai dengan diagonal ruang. Nah, ini kita bisa memberikan sebuah gambaran pada pelaksanaan khususnya di pembelajaran sekolah, mungkin dengan project based learning. Oh, ternyata matematika yang lalu kita anggap sebagai hal yang abstrak, ternyata bisa dinuansakan dalam keadaan yang indah, yang memberikan sebuah gambaran kepada peserta didik dengan melaksanakan matematika atau menjadi warga matematika. Kita bisa memberikan sebuah keindahan dalam kehidupan. Unsur-unsurnya, nah kita menuju ke unsur-unsur, misalkan dari sebuah balok yang menjadi penyokong. Kenapa berbentuk balok? Nah, itu kadang-kadang juga ada filosofinya. Kekuatan yang memberikan sebuah penyokong atau penyangga, pilar dari sebuah kehidupan, prinsip, atau di sini kita analogikan dalam sebuah bangunan. Di sini juga ada banyak sekali ornamen-ornamen yang berbentuk belah ketupat. Belah ketupat itu dalam filosofi di Jawa ada yang menyatakan itu saya lepat atau saya merasa salah. Jadi
tidak selalu kita harus menyatakan kita itu benar, dan bahkan kita saat kembali lagi pada prinsip awal pelaksanaan kehidupan, kita bisa mengerti kita tidak akan lepas dari khilaf ataupun salah. Nah, dengan demikian dari ornamen di sini menyatakan saya banyak salah, aku lepas. Nah, di sini seperti halnya pada hari besar, mungkin di banyak sekali ornamen bilah ketupat atau bahasa di Jawanya kupat. Nah, di sini karena memberikan sebuah makna pengakuan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan. Lingkaran ini dipandang sebagai kebulatan tekad. Seorang yang melaksanakan kehidupan itu harus memiliki sebuah tekad yang bulat untuk melaksanakan kegiatan sesuatu. Nah, di sini dari model matematik yang berupa lingkaran memberikan arti dalam kehidupan kita. Dalam melaksanakan kehidupan kita mesti memiliki kebulatan tekad. Kalau setengah-setengah, sama saja kita akan menuju pada kegagalan. Trapesium dan sebagainya itu juga akan memberikan sebuah makna-makna tersendiri pada pelaksanaan kehidupan dari implementasi matematik atau model matematik yang terimplementasi dari ornamen yang ada di sana. Dari kerucut yang biasa dalam sebuah hajatan membuat tumpeng itu memberikan arti bahwa hubungan antara manusia yang ada di dunia dengan yang maha kuasa. Nah, di sini harus selalu dijaga dengan baik keseimbangannya. Nah, di sini ada istilah yang biasa mungkin ada hablum minanas dan hablum minallahnya. Bagaimana seorang juga mesti menjaga keseimbangan hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan yang maha kuasa. Tidak boleh kita mengesampingkan salah satunya. Sampai dengan garis jajar. Di sini ada sebuah keseimbangan dalam sebuah kehidupan untuk melaksanakan kesejajaran, kesetaraan satu dengan yang lain. Tidak ada yang merasa paling benar, tidak ada yang merasa paling tinggi, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan kehidupan. Bahasanya yaitu istilahnya saikokapti, untuk sama-sama melaksanakan kehidupan, baik itu kehidupan berbangsa bernegara. Dan selamat 17 Agustus 2023 Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78, kita bisa bersama-sama dalam melaksanakan kehidupan berbangsa bernegara, bersatu padu, guyup rukun untuk memajukan bangsa kita yang kita cintai. Ada istilah segitiga. Nah, di sini segitiga. Kenapa banyak sekali segitiga dalam sebuah bangunan? Dari teori bangunan maupun teori teknik sipil sudah menyatakan bahwa segitiga adalah kekuatan paling tinggi. Oleh karena itu saat kita memandang, misalkan di sini ada background dari Pak Batu Bagus itu menggunakan jembatan. Kenapa dalam sebuah jembatan sering sekali konstruksinya segitiga? Karena segitiga memberikan kekuatan yang paling besar dalam menyangga sebuah bangunan maupun sebuah konstruksi tertentu. Oleh karena itu, segitiga sering digunakan dalam sebuah konstruksi-konstruksi bangunan di dunia ini. Nah, di sini banyak sekali ornamen-ornamen yang Bu Fatma bisa teliti lebih dalam lagi, dan semoga nanti penelitiannya juga memberikan manfaat yang lebih luas lagi, khususnya di etnomatematika, matematika, dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Dari unsur-unsurnya kembali, dari persegi panjang, dari grafik fungsi kuadrat, nanti Bu Fatma juga bisa menganalogikan atau mengaplikasikan hal-hal yang terkait dengan kenapa ada grafik fungsi kuadrat. Kalau ada versi filosofi di sini, tidak ada kehidupan itu yang naik terus, yang turun terus juga nggak ada. Oleh karena itu naik turunnya kehidupan mesti kita jalani dengan lapang dada, dengan ikhlas, bahasanya dengan legowo. Dengan demikian dalam pelaksanaan kehidupan kita akan lebih semangat dan tidak selalu mengeluh, tidak selalu memberikan sebuah efek sambat dalam kehidupan keseharian kita. Sampai dengan belah ketupat yang pernah kita sharingkan tadi, dan juga garis berpotongan antara hubungan yang satu dengan yang lain, tidak ada yang
tidak ada hubungannya. Jadi semuanya sebenarnya ada keterkaitan satu dengan yang lain, tinggal bagaimana kita memandang dari berbagai macam sudut pandang. Nah, di sini dari salah satu gambar yang kami peroleh di dalam kedaton. Nah, di sini dari berbagai ornamen ataupun benda-benda yang ada di sana, ini berupa balok, kerucut tadi terkait dengan hubungan kita, dan kita bisa memandang terkait dari sudut pandang matematis, mungkin geometri, mungkin dari kalkulus dan sebagainya. Sini mungkin masih terkait dengan ornamen-ornamen yang ada di sana. Nah, di sini ada bangsal Mondolosono yang juga dipandang sebagai sebutannya yaitu bangsal musik. Nah, ini segi 8 ya, segi 8. Ada arah mata angin, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, timur, dan timur laut. Dengan demikian kita bisa mengerti terkait dengan sekeliling kita, terkait dengan keseharian yang ada dalam kehidupan manusia. Dengan demikian sudut-sudut yang ada di situ kita bisa mengenal secara keseluruhan. Ada yang disebut istilah milangkori. Milangkori di sini yaitu saat seorang ingin memahami baik itu dari sudut pandang matematik maupun dari sudut pandang keseluruhan, seorang itu harus menjelajah seluas-luasnya. Kalau ingin mempelajari matematik, yang mempelajari matematik seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Kalau mempelajari kehidupan, yang mempelajari baik itu dari sisi geografis maupun dari sisi ilmu atau disiplin ilmu yang lain, sehingga kita bisa mengerti tentang teori yang kita pelajari dengan implementasinya dalam kehidupan yang kita jalani. Masih terkait dengan hal-hal yang ada di sana, di sini ada yang berupa bentuk trapesium, yang ada berupa parabola. Ada yang menyebutkan kenapa banyak sekali ornamen setengah lingkaran parabola itu memberikan sebuah makna bahwa kita nggak akan naik terus dan kita juga nggak akan turun terus. Ada saatnya kita naik grafiknya, ada saatnya kita turun grafiknya, dan dengan demikian saat kita tidak menyalahkan terhadap takdir yang kita jalani, kita bisa menjalani pelaksanaan matematika yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang di sini kita dalam konteks Keraton Yogyakarta, kita bisa mengerti, oh ternyata ada hal yang diberikan kepada kita melalui pesan-pesan yang tersirat. Nah, terkait dengan segitiga, belah ketupat, nah ini banyak sekali yang kita bisa jumpai dan kita pandang sebagai unsur artistik atau seni matematika maupun dari sudut pandang filosofi. Di sini ada pula bangunan-bangunan, silahkan nanti Bu Fatma bisa lebih mengeksplor kembali terkait dengan bentuk-bentuk maupun makna filosofinya dari sudut pandang etnomatematika. Ini sangat kami dukung dan saya sangat senang sekali. Di sini dari sakanya, dari hal-hal yang terkait di ornamen maupun di sini adalah hiasan-hiasannya, ada yang berupa geber. Di sini adalah background dari sebuah pertunjukan wayang yang sering dilaksanakan di sana, sampai dengan atap dan penyangga atau pilarnya. Di sini ada beduk-beduk, itu kalau dulu biasa sering dijumpai pada masjid-masjid. Nah, di sini juga ada digunakan pada salah satu instrumen di gamelan yang ada di Keraton Yogyakarta. Di dalamnya itu kosong atau berunggah. Nah, terus kalau dipukul nyaring. Ada beberapa makna. Kalau kita memandang sebagai matematika sederhana, ini menyerupai tabung. Oke, kita bisa menyebutnya menyerupai tabung. Ditutup atas, bawah juga ditutup, ternyata dalamnya berunggah. Ternyata dalam berbagai filosofi ada yang menyebutkannya tidak semuanya itu terisi. Oleh karena itu kita bisa saling melengkapi. Ada istilah aib, ada istilah kesalahan, tetapi kita juga ada saatnya menutupinya. Tidak selalu kita bagus untuk men-share atau mengumbar, atau juga istilahnya itu membuka hal-hal yang sekiranya tidak tepat untuk dibuka.
dan itu akan berakibat indahnya ring kalau dipukul, tapi sebenarnya itu menyimpan dari hal-hal yang kosong. Oleh karena itu dalam kehidupan kita bisa saling mengisi, saling melengkapi, seperti halnya bilangan-bilangan yang kita gunakan dalam pelaksanaan kegiatan matematika, misalnya dalam matematika sekolah maupun dalam matematika masyarakat, kita mengerti saling melengkapinya satu dengan yang lain sehingga kita bisa mengerti terkait dengan implementasi maupun penggunaan rumus-rumus yang sekiranya kadang-kadang menjadikan kita ya relatif bingung. Tetapi balik lagi bahwa matematika sebenarnya tidak untuk membingungkan, tidak untuk menyulitkan, dan tidak untuk membuat pusing siswa. Karena matematika ke depannya untuk memudahkan dan untuk membahagiakan kehidupan peserta didik. Ada lingkaran, nah ini kembali lagi ke lingkaran, kebulatan, tekad, dan sebagainya. Di sini sampai dengan banyak sekali foto-foto maupun diorama-diorama yang ada di sana. Mungkin ke depannya nanti Bu Fatma bisa lebih mengeksplor, disilahkan langsung ke lokasi. Nah, di sini pada museum kereta, di sini pada halaman depannya banyak sekali kereta-kereta kencana yang terpampang di sana atau dipajang di sana untuk memberikan sebuah gambaran-gambaran dari seni-seni masa dulu yang masih kita lestarikan sampai sekarang, dan itu bisa menjadikan sebuah pengertian bahwa kita ada di titik sekarang itu jelas karena ada banyak titik yang di sebelumnya. Kadang kita mengerti terkait dengan hal-hal yang ada di sekarang, tetapi relatif sering terlupa terkait dengan asal-muasal dari mana kita berasal. Oleh karena itu, di sini versi museum memberikan sebuah gambaran adanya sebuah perjalanan kehidupan yang tidak serta-merta langsung seperti halnya sampai sekarang. Seperti halnya grafik continue. Nah, ini kadang-kadang kita menuju pada versi matematik yang sedikit murni. Nah, itu kenapa sampai pada titik tertentu, ada titik di sebelumnya dan itu sampai tak hingga, dan kedepannya juga tak hingga. Nah, di sini tak hingganya versi matematik ya. Dan pada dasarnya ada yang menyebut pula dengan penyebutan tak hingganya itu sebenarnya juga masih dalam batas-batas relatif. Ini pada pada bagian dalam museum kereta ada bentuk lingkaran yang kita analogikan dari rodanya. Kenapa roda itu kita sering mengerti terkait dengan perputaran waktu. Ada istilah dari Keraton Yogyakarta, cokro manggilingan. Kita tidak ada di bawah terus dan kita jelas tidak ada di atas terus. Ada saatnya kita berada di relatif atas, banyak yang menyanjung, banyak yang memuji. Ada kalanya kita dicaci, ada kalanya kita diremehkan, ada kalanya kita dijelek-jelekan. Oleh karena itu, dengan adanya filosofi yang ada di sana, kita mengerti, oh seperti ini kehidupan yang kita lihat dari sudut pandang matematik, dan kita anggap sebagai hal yang wajar, lumrah. Hal itu bisa kita maklumi dan tidak menjadikan beban dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya ada bentuk penanisi terkait dengan model-model juring lingkaran dan bola. Bola yang asli itu juga nggak ada, itu hanya terkait dengan model lingkaran. Lingkaran itu juga hanya dalam bayangan. Lingkaran yang benar-benar lingkaran hanya dalam bayangan saja. Saat kita sudah membuatnya dalam bentuk gambar, itu sudah model. Pasti ada kesalahan, meskipun relatif sedikit tetap ada. Ini dari sifat-sifat lingkaran, suatu segi N dengan nilai N yang sangat besar. Ini juga banyak sekali versi. Nggak bisa segi banyak itu dipandang sebagai lingkaran, nggak boleh. Ada yang matematikawan menyebutkan seperti itu. Tapi juga kita hormati, nggak masalah. Itu berbagai versi. Tapi dalam kehidupan nyata mungkin kita juga tidak bisa membuat lingkaran yang benar-benar sempurna.
tidak bisa. Dan ada yang menyebutkan garis itu lingkaran. Garis kok lingkaran? Ya, garis itu lingkaran dengan diameter yang tak hingga. Jadi garis. Ada yang menyebutkan titik itu lingkaran. Ada yang menyebutkan, oke, titik dipandang sebagai lingkaran, silahkan. Lingkaran dengan jari-jari nol. Mungkin titik. Nah, ini monggo nanti Mbak Fatma bisa lebih memberikan explore dari matematika ke depannya supaya matematika tidak lagi selalu dianggap sebagai ilmu yang pasti. Nah, ini saya kadang-kadang menjadikan apa ya? Ini bukan tujuan saya merusak matematika, tidak, tapi supaya matematika ke depannya selalu berkembang dan bisa banyak versi untuk menjadikan seminar-seminar matematika ada hal pembaharuan untuk kita sharingkan bersama, dan kalau memang ada dasarnya kita bisa saling menghormati untuk terkait dengan versi-versi, tapi kalau memang ada kesalahan bisa kita saling evaluasi bersama. Di sini kompleks yang ada di Keraton, khususnya pada pemandian Taman Sari, dan banyak sekali yang bisa dieksplor kembali yang ada di sana. Dan mungkin seperti itu terkait dengan hal-hal yang bisa kami sampaikan. Jelas banyak kekurangan dari penyampaiannya, ini akan menjadikan ruang untuk terus kita sharing dan saling berbagi untuk perkembangan etnomatematika maupun matematika ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan penelitian Bu Fatma dan Bu Niken. Sekali lagi salam hormat saya. Matur nuwun Prof. Tanu, Bapak Tubagus sudah rawuh, dan kami kembalikan ke Bu Niken dan Bu Fatma. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David sudah sedikit memberi gambaran kepada saya, nggih. Seperti yang saya lakukan kemarin juga, saya sudah ke keraton, tetapi ada beberapa gedung yang ternyata itu ditutup baru renovasi, seperti yang apa namanya kemarin, museum yang Sultan Hamengkubuwono IX. Yaitu sebenarnya di sana juga banyak sekali apa ya, mungkin apa ya, info yang bisa diambil, tapi ternyata saya tidak bisa masuk. Jadi kemarin saya masih terbatas hanya di lingkungan yang di luar-luar juga itu. Terima kasih untuk Pak David. Misalnya nanti ke depan saya ketika melakukan apa ya, proses gitu, misalnya saya masih membutuhkan bantuan ilmunya, berkenan Pak David nanti saya repoti dengan WA aja Pak. Kita sharing saja. Kalau Ya, saya sama-sama belajar. ya, ya, matur nuwun. Monggo selanjutnya Pak Tubagus, Pak Tubagus deh. Ya, waktu kami persilahkan. Boleh. Terima kasih Mbak Fatmarani. Baik, yang saya hormati Prof. Benediktus Tanujaya, Mas David, dan juga Mbak Niken, serta Mbak Fatmarani. Jadi di sini terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas David, kayaknya menarik sekali jika diterapkan di Batam ini, Mas. Masih jarang sekali nih etno di Batam. Jadi disebutkan juga terkait dengan Jembatan Barelang. Jembatan Barelang ini juga bisa banyak kajian yang bisa dilakukan di sini. Tapi dalam kesempatan ini saya coba untuk berdiskusi terkait dengan HOTS-nya gitu, karena di judul penelitian yang akan dilakukan oleh Mbak Fatmarani adalah student bauxite berorientasi HOTS begitu ya Mbak Fatmarani ya. Jadi lembar kerja yang punya orientasi terhadap soal-soal high order thinking skill begitu Mbak Rani. Seperti kita ketahui Mbak Rani bahwa terkait dengan soal-soal HOTS, tadi ada statement dari Mas David yang saya sangat suka, itu kalau tidak salah kalimatnya begini, matematika bukan untuk mempersulit siswa begitu ya Mas David ya, tapi justru mempermudah.
Nah, yang terjadi di lapangan ketika siswa mendengar istilah HOTS itu yang terbersit adalah soal-soal sulit gitu. Nah, yang perlu kita sampaikan di sini adalah HOTS ini tidak melulu dengan soal-soal sulit begitu, tetapi ada beberapa kriteria terkait dengan soal HOTS dan informasi HOTS ini dapat untuk mengukur beberapa kemampuan siswa, di antaranya adalah terkait dengan perpaduan atau transfer dari satu konsep ke konsep lain. Kemudian juga memproses dan juga menerapkan informasi. Dikaitkan dengan tadi yang sudah disampaikan Mas David, kita melakukan keterkaitan antar informasi yang berbeda-beda, kemudian kita berikan informasi tersebut, atau misalkan seorang siswa bisa memberikan informasi tersebut begitu, kayak tadi terkait dengan bangunan di dalam keraton yang berbentuk segitiga misalkan. Nanti dikaitkan dengan ada jajaran genjang, kemudian persegi panjang, dan seterusnya. Nah, soal HOTS ini juga punya sebuah indikator yang bertujuan untuk mengukur kemampuan menggunakan informasi-informasi yang telah didapatkan, dalam hal ini didapatkan di lapangan, spesifiknya di keraton yang akan dilakukan oleh Mbak Fatmarani begitu ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada begitu. Jadi dari informasi-informasi itu langkah berikutnya begitu ya. Cuma kalau misalkan kita koneksinya agak terganggu ya Mbak Fatma ya. Sempat nge-lag tadi. Oke, sempat nge-lag. Dikaitkan dengan soal-soal SD, nah ini juga cukup menarik ya, karena SD ada sebuah informasi yang kita bisa berikan, ini PISA tahun 2012, siswa usia 15 ini belum memiliki literasi dasar, dalam hal ini membaca, kemudian matematika dan sains. Nah, kita tahu bahwa usia 15 ini kan usia-usia anak-anak yang ada di bangku SMP begitu ya. Banyak siswa di SMP, terutama di Batam yang identik dengan kondisi kemajuan secara teknologi, kemudian pembangunan juga cukup pesat, tapi kenyataan di lapangan banyak yang tidak dieksplor di media bahwa di Batam ini ada beberapa wilayah yang namanya wilayah hinterland gitu. Nah, kalau kita lihat kondisi di lingkungan, memang kemampuan literasi di SMP ini di Batam sangat rendah gitu. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, basic di SD ini sebagian besar belum mendapatkan secara maksimal gitu informasi yang diperoleh di lapangan. Nah, di penelitian yang akan dilakukan oleh Mbak Fatma ini adalah kepada siswa SD begitu ya Mbak Fatma ya. Jadi harapannya dengan adanya penerapan soal-soal HOTS yang diberikan kepada siswa SD, kemudian membiasakan melakukan budaya literasi, kemudian penerapan etnomatika di lingkungan SD, di siswa SD ini harapannya bisa memberikan fondasi atau memberikan sebuah basic yang kuat agar nantinya ketika sudah duduk di bangku SMP dan seterusnya, kemampuan literasinya juga bisa dioptimalkan begitu. Kemudian kita tahu ini kaitannya dengan kecakapan abad 21, Mbak Fatma mungkin sudah paham lah ya. Kita kembali ke soal HOTS yang akan di breakdown nantinya, yang harapannya nanti bisa disajikan dalam bentuk worksheet atau lembar kerja. Ada beberapa rujukan yang bisa kita gunakan, tapi secara umum terkait dengan soal HOTS bisa ditarik sebuah benang merah bahwa di sini tujuannya adalah bisa memberikan informasi kepada kita kaitannya dengan siswa SD, bagaimana mereka bisa berpikir kritis, kemudian juga berpikir kreatif dari informasi yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini di Keraton Yogyakarta. Kemudian pemecahan masalah, yang paling penting adalah pemecahan masalah. Jadi ketika ada sebuah masalah, prosesnya sudah melakukan proses berpikir kritis, kreatif, kemudian harapannya dalam memberikan sebuah pemecahan masalah yang terjadi di lapangan ini cukup cakap begitu ya.
dan bisa memberikan sebuah keputusan yang terbaik. Nah, karakteristik HOT sendiri yang diharapkan untuk siswa SD terkait dengan etnomatika nanti yang akan dilakukan terhadap Keraton Yogyakarta, ini seorang siswa SD nanti harapannya bisa memenuhi karakteristik HOT ya, menemukan, kemudian melakukan analisis dari temuan-temuan yang didapatkan di keraton, seperti apa saja, kemudian ada sebuah analisis yang bisa dilakukan oleh siswa, kemudian bisa jadi ada temuan-temuan metode baru, tetapi dalam hal ini kalau metode baru dikaitkan kepada siswa SD, kita bisa memahami terkait dengan tingkat kesulitan, dan seperti tadi juga kaitannya dengan benang merah yang kita dapatkan dari definisi HOTS ini, selain pemecahan masalah, juga harapannya adalah pembuatan keputusan, begitu. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa di sini bahwa arti kata dari jarang digunakan mungkin sulit, tetapi bukanlah HOTS, begitu ya. Kecuali melibatkan proses bernalar. Jadi seperti tadi yang kita sampaikan di awal bahwa soal HOTS itu tidak selalu dengan soal-soal yang sulit, tetapi bisa jadi karena itu belum menjadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi karena belum menjadi sebuah kebiasaan, dianggapnya soal yang sulit gitu. Atau mungkin jarang ditemukan, jarang dilakukan oleh siswa SD, sehingga dianggapnya adalah sebagai sebuah soal yang sulit. Beberapa informasi yang terkait dengan soal HOTS mungkin bisa kita bandingkan dengan soal yang medium atau yang low. Yang perlu kita garis bawahi adalah terkait dengan sebuah proses kreativitas. Jadi dari proses bagaimana mengkreasi ide dan juga gagasan, kemudian mengkonstruksi, kemudian melakukan kreasi, kemudian di tahapan evaluasi ada sebuah informasi yang bisa kita ambil atau yang bisa kita berikan adalah terkait dengan pengambilan keputusan, kemudian melakukan sebuah evaluasi, kemudian tahapan berikutnya adalah terkait dengan sebuah analisis. Begitu. Level kognitif ini juga Mbak Fatma, saya yakin sudah memahami hal ini. Dan terkait dengan soal HOTS, saya harap nanti bisa kita diskusi lebih panjang kalau misalkan untuk soal-soal HOTS yang berkaitan dengan siswa SD. Nanti mungkin karena kita waktunya cuma sampai jam 10:30 aja ya. Dibandingkan ya. Iya, tapi kalau Oke. misalnya nggak mundur dikit nggak apa-apa sih. Oke, nanti mungkin kalau misalkan berkesempatan kita bisa diskusi lebih panjang terkait dengan soal-soal HOTS dan mungkin bagaimana cara penyusunan instrumennya atau penyusunan terkait dengan lembar kerja mungkin bisa kita diskusi di tahapan berikutnya, begitu Mbak Fatma. Dan iya, karena tadi persiapan saya sekitar 10 menit alokasinya, sehingga nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi saja, Mbak Fatma ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terkait dengan soal-soal HOT, mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran. Dan untuk selanjutnya, saya persilakan kembali kepada Mbak Fatma, silakan. Ya, terima kasih Pak Tubagus. Seperti yang disampaikan tadi, soal HOTS itu anggapannya itu soal yang susah gitu nggak Pak, selama ini yang di mindset kita itu. Terus, Iya, dan untuk saat ini kan di Indonesia juga sangat digembar-gemborkan untuk literasi ya Pak. iya, Literasi numerasi khususnya untuk yang matematika. Nah, ini sangat berdampak ketika kemarin siswa kita itu kalau di Jogja kan masih ada ASPD ya Pak. Nah, itu soalnya ternyata sangat luar biasa hot gitu nggih. Dan itu yang membuat siswa-siswa kita itu merasa kesulitan karena mereka belum terbiasa dengan soal literasi. Nah, mungkin apakah soal
hot itu juga ya apa soal literasi itu juga termasuk dalam soal hot gitu Pak. Terkait dengan soal-soal yang disajikan di literasi, ini kan kaitannya dengan sebuah konteks bacaan begitu ya. Konteks Iya. bacaan. Untuk siswa SD biasanya terkait dengan soal HOTS yang disajikan dalam sebuah konteks bacaan ini, pertanyaan dan juga jawaban yang diberikan terkait dengan soal HOTS ini bukan pertanyaan yang sifatnya adalah eksplisit, tetapi implisit begitu. Informasi tidak tersaji secara gamblang di bacaan, secara literatur begitu, tetapi menuntut kemampuan seorang siswa untuk melakukan penggalian informasi lebih panjang gitu. Jadi misalkan katakanlah di bacaan itu terkait dengan jumlah laki-laki sekian orang, perempuan sekian orang, yang konteks pertanyaan di level SD terkait dengan HOTS itu bukan berkisar terhadap jumlah tadi, mungkin terkait dengan persentase. Jadi upaya bacaan literatur yang dilakukan oleh seorang siswa dilanjutkan kepada proses tahapan berikutnya yaitu berpikir kritis begitu Mbak. Jadi pertanyaan dan pernyataan atau mungkin jawaban yang disajikan itu tidak disajikan di bacaan secara eksplisit. Jadi dalam soal literatur siswa SD khususnya ya, khususnya siswa SD harapannya di level kognitif ini bisa untuk sampai dengan level pemecahan masalah matematis, kemudian berpikir kreatif dan juga kritis, serta bisa memberikan argumen dan endingnya adalah sebuah keputusan begitu, Mbak Fatma. Iya Pak. Iya. Mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi ya Pak. Oke, siap dengan senang Karena hati, Mbak. saya masih belum ada gambaran pastinya kita mau mengarah ke materi apa, CP apa yang akan saya ambil juga saya masih bingung. Tadi kan baru dapat info dari Pak David ternyata matematika yang bisa materi yang bisa diambil itu ini. Tapi kan saya belum pasti akan mengambil yang bisa dipakai untuk kelas berapa seperti itu Pak. Oke. Untuk lanjut misalnya nanti saya butuh bantuan, saya repoti dengan WA Siap, ya Pak. dengan senang hati Mbak Fatma. Ya, matur nuwun. Terima kasih untuk Pak Tubagus. Eh, untuk selanjutnya kami mohon untuk Prof. Benediktus, waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya, masih pagi menjelang siang. Demikian Bapak Ibu yang lain. Lagi Pak. Oke, saya kira saya tidak akan singgung-singgung tentang etnomatematika karena ada ahlinya di sini. Ada Bu Niken, jadi saya akan banyak berbicara tentang HOTS. Jadi apa yang ini izinkan saya share ini. Jadi kalau tadi Pak ini sudah sampaikan tentang HOTS, saya hanya ingin sudah bisa lihat ya. Sudah, Prof. Oke. Sudah, Prof. Jadi saya mau menekankan tentang worksheet HOTS. Apa tujuan? Mungkin nanti perlu dilihat kembali worksheet ini atau lembar kerja siswa ini tujuannya untuk apa kita buat itu. Jadi berarti bukan tujuannya, sekali lagi perlu ditegaskan ada dua tujuan sebenarnya. Cuma selama ini kalau soal-soal HOTS ditekankan bagaimana menyelesaikan soal HOTS. Padahal dalam pembelajaran yang intinya harusnya soal HOTS itu bukan untuk diselesaikan, tetapi membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Jadi zaman pada abad 21 ini dituntut siswa untuk tidak menghafal. Jadi biasa kalau ada yang bilang, saya sudah pernah melakukan penelitian bahwa soal sulit dan soal tidak rutin itu mereka anggap itu soal HOTS. Padahal tidak selalu, bahkan tidak itu. Karena kenapa? Soal tidak rutin, kalau sudah jadi soal rutin, mereka mengerjakan, sudah ada orang yang sudah, siswa yang sudah mengerjakan, kalau soal sudah pernah keluar, berarti dia tidak berpikir lagi. Dia sudah tahu cara, ada prosedurnya, ada algoritmanya, dan soal-soal itu sudah bukan soal HOTS lagi. Maaf tadi kalau disinggung bagaimana menghitung dari angka, kemudian dibuat jadi persentase, jadi kelompok-kelompok siswa tertentu sudah tidak bukan soal HOTS lagi itu.
Tapi sudah soal-soal biasa, soal rutin bagi mereka. Apa itu soal HOTS? Mungkin kita bisa lihat sama-sama. Jadi tadi saya katakan bahwa menyelesaikan soal HOTS itu bukan tujuan utama dari pembelajaran untuk meningkatkan HOTS siswa, tetapi mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Itu yang perlu harus ditegaskan. Saya sudah melakukan penelitian bahwa ada lima indikator dari ada dua dimensi utama selain berpikir desain, berpikir kritis dan berpikir kreatif merupakan dua komponen utama. Tapi bukan dua-duanya saja, sebenarnya ada lain untuk berpikir desain. Itulah yang inti. Kalau kita lihat siswa kita banyak yang tidak lulus atau mempunyai nilai PISA yang rendah karena mereka bukan tidak berpikir kritis, bukan tidak berpikir kreatif, tapi mereka tidak berpikir desain. Jadi apa itu berpikir kritis? Saya lihat ada 5 indikator. Pertama itu kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep-konsep matematika. Oleh karena itu, kalau etnografi yang ada, kalau saya lihat, mohon maaf Bu Niken, ini kita banyak di tulisan-tulisan itu kan hanya memaparkan, oh ini bisa jadi lingkaran, oh ini hanya bisa menggunakan. Jadi tidak ada HOTS-nya yang nampak. Jadi saya harap di tesis ini mungkin bisa bagaimana menggunakan konsep untuk menyelesaikan apa yang tadi Pak David bilang, itu ada banyak filosofi Jawa yang saya nggak ngerti gitu, tapi saya kira itu harus diperhatikan. Kemudian mengaplikasikan prinsip-prinsip matematika, artinya menggabungkan beberapa konsep untuk bisa menyelesaikan, membangun suatu filosofi yang ada. Mungkin juga perlu nanti bukan berdasarkan artefak-artefak yang ada di keraton itu bisa digunakan untuk mengembangkan keraton yang baru lagi gitu, tapi dalam bentuk imajinasi. Tapi bagaimana menggunakan prinsip-prinsip tadi dikatakan bahwa kalau umpamanya segitiga itu paling kuat, paling bagus untuk membangun suatu jembatan, bagaimana itu hal itu digunakan. Prinsip-prinsip segitiga apa yang bisa dipakai di situ. Kemudian oleh karena itu mereka harus mampu menduga apa yang terjadi daripada prinsip dan konsep yang digunakan. Kemudian saya kira yang berikutnya adalah pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. 5 indikator penting ini yang harus diperhatikan dalam berpikir kritis. Kemudian dalam berpikir kreatif, itu adalah bagaimana kalau ada para ahli mengatakan kreatif itu adalah hasil kali daripada produk dan baru dan sesuatu yang baru. Jadi ada suatu produk, kalau umpamanya suatu produk itu berguna atau tidak, dan produk itu baru atau tidak. Jadi harusnya mereka untuk kalau berpikir kreatif artinya bagaimana mereka bisa mengembangkan atau memadukan artefak-artefak dan barang-barang seni yang ada di keraton itu, hemat saya itu supaya mengembangkan sesuatu yang baru. Karena sebenarnya tuh hasil-hasil kali, jadi kreatif itu ada hasil kali antara sesuatu yang baru dan sesuatu itu berguna. Kalau dia baru dan tidak berguna, ya tidak ada manfaat. Kalau dia berguna tapi bukan sesuatu yang baru, juga bukan kreatif namanya. Jadi ada para ahli yang mengatakan demikian. Jadi adalah hasil kali antara itu, dua komponen itu. Jadi oleh karena itu siswa harus bekerja sampai di limit. Mereka bekerja sampai batas di mana mereka ini. Jadi semua ilmu pengetahuan yang digunakan itu untuk menggunakan. Dia harus menggunakan sesuatu yang baru. Mencoba untuk bila perlu, mungkin bila perlu, mungkin kalau SD mungkin tidak ya. Jadi mungkin kalau kita bisa kembangkan ini Bu Niken untuk bagaimana menggunakan artefak yang ada di ini, kita bisa simulasikan, mungkin kita buat sesuatu yang divergen, yang imajinatif, supaya sesuatu itu baru. Oh, keraton yang lebih bagus mungkin begini dalam versi kita secara matematika, mungkin lebih kuat, lebih awet, seperti tadi katakan Pak David bahwa kalau segitiga biasa dipilih. Gitu. Jadi kita bisa kembangkan itu dari filosofi-filosofi yang ada di Jawa tentang bagaimana persamaan kuadrat dan lain-lain, itu bisa dipakai dan digabungkan, tetapi tanpa meninggalkan filosofi-filosofi yang ada di keraton itu yang tidak bisa kita padu-padankan sembarangan kan. Ada nilai-nilai. Oke, kembali kepada
eh yang saya katakan semula bahwa berpikir kritis dan kreatif atau high order thinking siswa ini mau ditekankan bagaimana worksheet-nya. Karena worksheet-nya, jadi memang kita harus memperhatikan di sini adalah yang pertama, apa yang kita harapkan dari murid pelajari. Karena di worksheet ini akan membantu siswa untuk belajar. Jadi kita harus kembali lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Untuk mengembangkan HOTS atau menyelesaikan soal HOTS. Atau mau mengembangkan suatu produk yang baru. Saya kira luar biasa kalau bisa dibuat yang lebih dari itu, lebih dari ekspektasi. Bukan hanya tujuan pembelajaran yang ada di RPP dan lain-lain, tetapi lebih dari ekspektasi yang ada, begitu mungkin Bu Niken. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar? Dari worksheet yang ada, apakah kita bisa tahu? Jadi harus ada assessment as learning di sini. Jadi guru selain yang tertulis di worksheet, guru harus bisa memprediksi atau menduga respon siswa bagaimana. Respon siswa itu bisa diukur dari apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan adalah merespon menjawab pertanyaan guru. Atau apa yang mereka pertanyakan. Itu assessment as learning yang diperhatikan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa mereka sudah belajar? Ya kita harus tahu dari apa yang mereka kerjakan. Di worksheet itu apa yang mereka kerjakan. Berarti kita bisa memprediksi jawabannya mereka bagaimana. Kalau tadi adalah berpikir divergen, maka di lembar kerja siswa tidak bisa jawaban satu-satu. Artinya seperti yang tadi Pak siapa ini katakan, bahwa kalau berpikir ini berarti harus ada multi. Dia harus bisa menggunakan juga untuk menyelesaikan soal yang ada, dia tidak hanya harus menggunakan satu konsep, tetapi bisa menggabungkan beberapa konsep. Dan beberapa konsep itu jawabannya tidak mutlak satu, harus dia berpikir divergen. Oleh karena itu, bagaimana kita tahu, kita harus lakukan assessment as learning. Kemudian bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Ini sangat sulit buat kita gitu. Jadi kadang-kadang bagaimana tahu siswa tidak belajar? Itu bisa kesalahan karena kita waktu dalam mengembangkan worksheet-nya. Worksheet-nya hanya jawabannya ya atau tidak, dalam arti bahwa benar atau salah. Worksheet yang kita kembangkan, karena tadi worksheet berbasis HOTS, maka jawabannya harus banyak, kemudian bagaimana pendekatannya juga harus banyak, dan siswa-siswa menjawab tidak harus dalam satu ini. Kemudian yang paling penting, kita harus bisa memprediksi jawaban siswa. Kita harus bisa memprediksi sekonyol apapun jawaban mereka. Oleh karena di worksheet terbuka peluang, pertanyaan-pertanyaan ada pernyataan yang ada adalah pertanyaan-pernyataan atau pernyataan yang tidak ada multi answer atau jawabannya yang banyak. Kemudian Bapak Ibu kita tahu dalam pembelajaran berdiferensiasi saat ini yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka sebenarnya sudah dikembangkan lama di seluruh dunia itu bagaimana kita memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir. Jadi kita punya siswa-siswa kan ada yang ini bukan soal HOTS. Jadi HOTS itu sebenarnya tergantung daripada siswanya. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Yohanes Surya. Dia mengatakan dia bukan anak jenius, dia bukan orang jenius. Dia hanya beruntung bisa kuliah di IPB, kemudian bisa kuliah di Amerika yang mempunyai fasilitas begitu lengkap. Bapak Ibu, di matematika kita harus jujur bahwa kadang ada soal-soal yang di buku yang satu adalah latihan soal dan contoh soal. Tetapi di buku yang lain, dia merupakan teorema-teorema untuk pembuktian. Oleh karena itu, bagaimana kita memperkaya anak-anak, supaya mereka yang sudah mahir, sudah pada tahap itu, dengan soal-soal yang lebih lagi. Jadi dalam arti soal HOTS di atas HOTS. Jadi soal HOTS yang satu bagi siswa A, belum tentu itu soal HOTS bagi yang siswa B. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Tadi dikatakan bahwa mereka tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka siswa itu lagi sudah soal-soal itu bukan soal HOTS. Mereka sudah berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik bukan menyelesaikan soal HOTS. Mungkin panjang sekali kalau kita bisa diskusikan ini. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa diskusi lebih lanjut, bukan saat ini saja, tapi bisa lebih lanjut dalam penelitian-penelitian atau dalam kajian-kajian yang lain. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya stop share ini. Terima kasih.
Ya, terima kasih Prof atas ilmunya yang sudah. Jadi kita bisa sedikit punya apa gambaran ya bahwa ternyata selama ini yang kita anggap soal HOTS itu ternyata bukan HOTS tapi soal sulit itu ya Bunikan. Yang kita anggap sulit itu ternyata bukan soal yang HOTS. Hah? Selanjutnya, Tanya jawab, barangkali ada yang Mbak Fatma mau tanyakan. Tadi sepertinya paparan dari Mas David tadi tentang apa namanya keraton tadi sudah apa ya banyak sekali. Tapi tadi memang banyak kan geometri ya. Kemarin kan sempat diskusi kita bisa geometri biasa yang lain. Jadi bisa yang dari paparan Mas David tadi ada yang bisa digunakan. Barangkali kalau ada apa namanya ada hal lain yang bisa dicari itu juga bisa atau mungkin barangkali ada masukan juga dari bapak-bapak yang lain nanti. Kemudian tentang kan tetap di sana akan dimanfaatkan ke student worksheet-nya begitu ya. Jadi barangkali mungkin setelah ini apa namanya masih perlu kita diskusi lagi kemudian nanti masih merepoti untuk bapak-bapak ini. kalau tadi saya cek itu Bu yang dari Pak David itu kan ada beberapa yang bukan geometri. Itu Iya. tadi ada pecahan mungkin atau ada apa tadi nih? Yang menarik sih masih pecahan tapi kalau yang pecahan tadi masih terbatas ya baru apa tadi contohnya roda apa gitu tadi ya? Roda itu yang dibuat pecahan. Mungkin nanti Pak David bisa membantu. Maksudnya materi selain geometri yang bisa karena saya sama Bunikan kemarin kalau bisa jangan apa geometri karena geometri sudah banyak gitu ya Bu. Kita ingin mencari kebaruannya apa seperti itu. Tapi nanti tetap dilihat juga untuk materi di SD, karena tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita tadi, yang tentang HOTS tadi, Prof. Tanu dan Mas Tubagus tadi kan, apa namanya, tentang pembuatan masalahnya seperti apa, kemudian untuk ditaruh di student worksheet-nya seperti apa, itu juga menjadi pertimbangan untuk dimasukkan di materi di SD. Masalahnya di materi di SD juga tidak ini ya, perlu apa ya untuk mendesain masalahnya itu juga perlu yang jangan sampai yang apa namanya kalau dibilang kata di hot tidak mesti yang susah tapi Susah. bukan berarti yang rutin begitu. Jadi nanti tahap berpikirnya seperti apa tapi tidak rutin. Jadi kalau tadi bayangannya adalah sudah pernah itu justru malah bukan hot lagi. Jadi itu tantangan untuk menyusun apa namanya masalah yang akan disajikan di student worksheet-nya, sepertinya begitu. Saya boleh tanya Bu Niken, Silahkan Prof. ini kalau SD ini mungkin agak sulit ya, Ya, lebih terbatas ini kita bisa sih bisa cuma lebih menantang gitu. Kenapa tidak coba malah kalau saya untuk mahasiswa gitu kebetulan ini anu SD Prof, ya? tesis mahasiswa, tesis Oke, mahasiswa ya. apa namanya tesis Baik SD ya, mahasiswa Mbak? di SD. Baik SD. Iya, kebetulan di situ itu memang agak susahnya itu ke SD-nya itu tadi. Benar, repot. Saya udah coba-coba bikin susah juga itu. Mungkin Eh, harus ada diskusi berikutnya setelah Ibu Fatma Rani presentasi gitu mungkin worksheet-nya. Ya, nanti yang setelah ini, Prof. Jadi ini untuk persiapan penelitian, kemudian nanti akan mencoba menggali, kemudian mencoba menyusun student worksheet-nya, besok akan ada FGD lagi terkait hal itu. Rencananya begitu, jadi memang tidak hanya satu kali FGD. Bagaimana, Bu Fatma? Semakin bingung. Kalau bingung berarti mulai berpikir, mulai Ya, belajar. benar.
Bener, Prof. Kemarin soalnya pas ngajuin proposal, mungkin apa namanya, terlihat menarik, menantang begitu sehingga lolos. Ini karena yang meloloskan itu juga sepertinya karena wah ini menantang nih, berani nggak ini mungkin gitu. Kebetulan kemarin apa namanya, ada 5 mahasiswa yang mengirim dan kebetulan yang lolos itu 2, ini yang Bu Fatma, kemudian satu lagi yang tentang gamelan begitu, Prof. Jadi memang yang lain itu sebenarnya juga saya rasa sama-sama apa ya namanya, sama-sama unik tapi nggak tahu yang lolos ini apa ya, yang Dikatakan. ya bagus semua menurut saya, Prof. Tapi yang lolos yang arsitektur keraton dan gamelan. Yang jelas mahasiswa yang bikin, Prof, bukan saya. Iya, Mbak Niken. Mbak Niken. Iya, gimana? Jin, memang kalau kita lihat tadi dicermati dari yang sudah dipaparkan Mas David di lingkungan keraton kan paling banyak bisa dijabarkan dengan konsep-konsep penyelesaian permasalahan dengan menggunakan geometri begitu ya, baik bidang maupun ruang begitu. Tadi juga Mas David sudah sempat menyinggung kalau nggak salah tadi ada yang ular itu apa itu Mas? Yang dengan persamaan kuadrat. Ular itu apa? Fungsi Gong bukan ya? kuadrat. Itu gong atau apa itu Mas? Tapi kalau itu bukan SD ya? Iya, itu Gambar. bukan SD. Mungkin kalau SD ini Mbak apa namanya? Mbak Fatma di materi SD kelas 6 itu kan ada materi pengolahan dan penyajian data sama perhitungan koordinat gitu ya. Bisa itu kayak perhitungan koordinat. Jadi menghitung absis dan ordinat dari sebuah titik ke titik, misalkan dari letak bangunan, kemudian ke letak menara dan lain sebagainya gitu. Bangunan 1 ke bangunan 2 dan lain sebagainya begitu. Mungkin sekedar masukan kalau dikaitkan dengan matematika SD seperti yang disampaikan Pak Benediktus juga tadi. Kalau SD memang sangat terbatas begitu. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan bangunan nanti ada trigonometri, tapi kan nggak mungkin diberikan kepada siswa SD begitu. Memungkinkan tadi kalau kita lihat materi kelas 6 pengolahan penyajian data, kemudian menampilkan informasi dalam perhitungan koordinat. Kalau kelas 6 itu kan ada pengukuran penghitungan volume, kalau volume juga masih masuk ke geometri begitu. Kalau di luar geometri mungkin ada Statistika tadi. Atau statistika. Ya, penyajian data. Iya, Pak. Ada sih nanti saya coba apa. Tapi kemarin itu bingungnya kan kalau di sini kan kelas 3 sama kelas 6 itu kan masih kurikulum 2013. Itu gimana Bu Niken? Nggak apa-apa. Nggak masalah sih sebenarnya kurikulum 2013 atau yang kurikulum Merdeka itu saya rasa nggak. Sama-sama ya. Sama. Hanya kalau kurikulum Merdeka kan ada yang proyek-proyek itu ya, tetap materinya sepertinya nggak masalah. Enggak. Oh ya. Kemarin saya sih kalau nggak data, skala atau apa kayak gitu yang Skala. apa yang selain geometri. Tapi saya masih bingung juga sih. Sebenarnya geometri juga nggak apa-apa Bu Fatma. Geometri itu sebenarnya nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa. Cuma kemarin itu kan kalau melihat penelitian etnomatematika itu kok banyak sekali yang geometrinya gitu sehingga bagaimana ya kalau nggak geometri. Tapi kalau memang ternyata ke SD memang banyak ke geometrinya ya nggak apa-apa kalau memang ke situ. Pak David, saya bertanya nih, kalau umpamanya segitiga itu kan ada yang di ornamen tertentu, ada di yang lain, itu kan ada ukurannya gitu. Jadi mungkin bisa diperbandingan gitu kan, di rasio gitu, dirasiokan. Oh, yang di segi 4 sini begini, kalau segitiga ini begini, kalau kubus di sini, itu kan ada filosofinya, tempatnya di mana gitu. Jadi itu kita masuk dengan perbandingan gitu, atau rasio maksudnya. Bisa Oh, iya. begitu tidak? Atau Berarti persentase? skala kemungkinan bisa masuk ya Pak? Ya betul. Skala ya. Kalau kelasnya belum saya pastikan. Belum Saya tahu. masih mencari
yang CP-nya pas itu yang mana kayak gitu. Mm-mm. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Kemudian bisa juga terkait dengan jarak dan waktu begitu. Jarak dengan waktu itu materi kalau nggak salah kelas 4 ya, jarak dan waktu. Jadi misalkan soalnya terkait dengan kecepatan rata-rata orang berjalan kaki begitu. Kecepatan rata-rata orang berjalan kaki dari Bangsal 1 mungkin akan menuju ke tempat pemandian apa tadi namanya, Mas David? Tempat pemandian yang kolam Ke Taman Sari. Taman Taman Sari, tempat Sari. pemandian putri-putri keraton zaman dulu mungkin kalau kecepatan rata-rata sekian eh, butuh waktu berapa menit untuk bisa mencapai Taman Sari misalkan seperti itu gitu. Itu kaitannya dengan kecepatan, jarak, dan juga waktu. Ya. Atau mungkin ketika seorang putri berjalan yang sangat pelan begitu, berapa menit selisih sampainya dengan seorang wisatawan yang berjalan dengan kecepatan rata sekian begitu. Ya, Kemudian menarik kira ya, benar-benar Pak, itu bagus. ada juga ini ya pembangunan-pembangunan yang dilakukan di tahun-tahun sekian gitu. Saya kurang tahu secara pasti gitu ya. Lebih tahu mungkin Pak David. Misalkan gedung pertama dibangun tahun berapa, gedung yang bangsal yang di sini tahun berapa gitu. Mungkin juga bisa diberikan informasi terkait dengan materi bilangan Romawi juga bisa, Mbak Fatma. Itu materi SD kelas berapa? 4 kalau nggak salah. Bilangan Romawi gitu ya. Berapa tahun kemudian disajikan dalam bilangan Romawi gitu. Mungkin sekedar masukan Mbak Fatma. Iya, Pak. Terima kasih Prof. Tanu dan Pak Bagus ini tadi bisa pulang ya untuk dimasukkan terkait dengan perbandingan tadi dari Prof. Tanu, bisa saja segitiga yang satu dengan segitiga yang lain, ada segitiga tumpul, ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, dan dari Bapak juga bagus terkait dengan mungkin bilangan Romawi yang juga sudah diajarkan di SD dan juga kecepatan mungkin dari jarak tempuh yang waktu tempuh dari bangsa satu ke lokasi yang lainnya nanti bisa dijadikan masukan oleh Uniket dan juga Bu Fatma dalam pelaksanaan penelitiannya. Tapi tadi dari Uniket juga memberikan keleluasaan. Kalau toh geometri juga nggak apa-apa ya ini sudah. Monggo disilakan kepada Bu Fatma terkait dengan pelaksanaan penelitiannya. Karena memang dari versi psikologi perkembangan memang di SD banyak sekali mengarah ke gambar-gambar dan dari ilmu matematik mengarah ke geometri karena ada penyebutan dari tingkat perkembangan yang awalnya dari perkembangannya dari pemikiran nanti ke lisan ke gambar ke tulisan baru ke bilangan. Nah, kenapa ada geometri murni terlebih dahulu sebelum geometri analitik? Karena memang dari tingkat perkembangan. Mungkin lingkaran saat kita mengerti pada dasar di sekolah dasar, tapi nanti saat di sekolah menengah atas di SMA mungkin sudah tidak dipaparkan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, itu sebenarnya sama lingkaran. Nah, itu dari tampilannya. Oleh karena itu memang ada yang menyebutkan matematika itu sebenarnya tidak bisa dipisah-pisah geometri, aljabar, statistik, sampai kalkulus. Semuanya sebenarnya satu, tapi dari tampilannya yang membedakan. Nah, karena itu monggo nanti dari Bu Niken, Bu Fatma untuk bisa melaksanakan penelitiannya semoga lancar dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Sekali lagi terima kasih Prof. Tanu dan Pak Bagus sekali masukan-masukannya. Terima kasih. Gimana Bu Fatma? Sudah semakin Ya, bingung belum? Tadi kalau Prof. Tanu semakin bingung artinya mulai berpikir. ya Bu, nanti ini udah semakin sudah semakin sedikit yang saya maksudnya saya pilih kayak gitu Bu. Jadi udah ada beberapa. Tadinya kan banyak banget mau apa tapi dengan ini sudah tinggal berapa ini berarti 4, 5.
5 materi yang bisa saya pilih nanti, yang bisa nanti kita diskusi ya Bu, maksudnya. Ya. Nanti Saya juga minta kita gimana? putar-putar lagi juga kalau misalnya ada sesuatu yang kita butuhkan barangkali nanti kan bisa kita putar-putar lagi. Nggih, Dan ya. barangkali masih akan merepoti bapak-bapak semuanya di sini. Kalau jam-jam segini mungkin hari Sabtu mesti bisa lah. Kalau hari lain ini Oh nanti ya, deh. kalau jam kerja susah ya Prof ya. Oke, udah cukup ya. Iya, Tuh, sepertinya masih ada. iya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Mbak Demikian, Fatma. itu bagus, Pak Iya. David. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Banu, Pak Bagus, Bu Niken. Sama Prof. Benediktus. Semoga Ya, sehat terima selalu, Pak kasih Pak. David, Pak Ya. Niken, Pak Fatma, sehat selalu. Amin, Ya, amin. terima kasih Pak. Lancar penelitiannya ya, Mbak Fatma ya. Ya, Oke. Oke, izin live ya. mohon bantuan ya Pak. Oke, siap. Dengan senang hati, Mbak Repotin. Fatma. Oke, Mas David. Terima kasih. Sampai Oke, jumpa pamit ya, Pak Bagus. Pak Niken. Senang sekali. Ya, Oke, Terima kasih. kasih. ya. Mohon pamit, Mbak Niken, Bu Niken, Ya. Mbak Fatma, sehat selalu. Ya, matur nuwun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, habis ini. Tak tutup udah. Oh ya, belum ditutup dah itu. Tutup sendiri. Ya, saya stop.